Langsung aja kita ceritain film Speed. Gue ngentot, kagak usah berisik anjing, gue lagi sedih bangsat. Gue hanya ingin anjing. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria tua bernama Howard Payne yang sedang membajak lift. Dia telah memasang bom di atas lift dengan tujuan meminta uang tebusan sebesar $3 juta dan menyandra beberapa orang yang ada di dalam lift. Para polisi yang sudah mengetahui itu diberi waktu 1 jam oleh Howard untuk mempersiapkan uang tebusan. Dan jika tidak, rem darurat pada lift akan diledakkan dan menjatuhkan lift tersebut. Komandan Max kemudian memerintahkan Jack dan Harry untuk menjinakkan bom yang ada di atas lift itu. Mereka menemukan bom itu. Akan tetapi, bom yang dipasang terlalu rumit, sehingga bisa membuang-buang waktu yang diberikan. Jack tidak kehilangan akal. Mereka menuju ke puncak gedung dan menemukan seling baja di atas sana. Dia menggunakan seling baja itu dan mengaitkannya pada lift tersebut. Howard yang merasa dirinya dipermainkan langsung meledakkan bomnya, sehingga menjatuhkan lift itu. Untungnya lift bisa tertahan oleh kabel baja yang dipasang oleh Jack. Dari dinding kontrol, mereka dapat membuka paksa lift itu, dan para sandera berhasil dikeluarkan semuanya. Jack yang merasa Howard tidak jauh dari TKP, dia pun langsung mencarinya. Saat pencarian itu terjadi baku tembak, hingga membuat Harry terperosok ke dalam lift dan Howard menyandera Harry. Sebelum akhirnya dia melarikan diri. Karena keberhasilan mereka dalam misi itu, Jack dan Harry mendapatkan sebuah penghargaan. Dan di saat yang bersamaan, Howard melihatnya dari televisi. Keesokan harinya Jack mendatangi warung kopi dan bertemu dengan temannya yang seorang supir bus. Di saat temannya itu kembali ke busnya, tiba-tiba bus itu meledak, membuat teman Jack yang sekaligus supir bus itu meninggal dalam ledakan itu. Saat Jack mendekat ke kejadian, terdengar bunyi telepon umum yang berdering. Dia mengangkatnya, dan ternyata dalang dari kejadian ini adalah Howard. Dia melakukannya sebagai peringatan kepada Jack, karena dia telah menggagalkan rencananya saat itu. Howard sudah memiliki rencana baru untuk melancarkan aksinya yang telah gagal sebelumnya. Dia memberitahu pada Jack bahwa dia sudah memasang bom pada bus yang lain dengan nomor 2525. Dia berkata, bus itu saat ini ada di simpang jalan Ocean Park. Dan dia juga bilang, jika kecepatan bus itu lebih dari 80 km per jam, bom itu akan aktif. Dan jika kecepatannya kurang dari itu, maka bom akan meledak. Sehingga setelah bomnya aktif, bus itu harus menjaga kecepatan agar tidak kurang dari 80 km per jam. Menurutnya, bus itu saat ini sedang menuju ke pusat kota. Dia memberikan aturan pada Jack bahwa dia tidak boleh menurunkan penumpang dari dalam bus. Jika aturan itu dilanggar, maka tidak segan-segan dia akan meledakkan bus tersebut. Selain itu, Howard juga meminta uang tebusan sebesar $3,7 juta, tepat pada jam 11 siang. Setelah mengetahuinya, Jack langsung bergegas pergi untuk menyelamatkan semua penumpang di bus itu. Menggunakan mobilnya dia mencari bus itu. Dan akhirnya dia menemukan sebuah bus dengan nomor 2525 di tengah kemacetan. Dia menghampirinya. Namun sayang sang sopir tidak melihatnya dan tancap gas meninggalkan Jack yang mengejarnya. Bus itu melaju hingga 80 km per jam lebih, sehingga saat itu juga membuat bom menjadi aktif. Karena mobilnya tidak begitu cepat, dia menumpang mobil seseorang yang dirasa berkecepatan tinggi. Dia dan pemilik mobil itu kemudian mengejar bus tersebut dan berusaha memberitahu kepada sopir bahwa di dalam busnya terdapat bom. Jack meminta sang sopir bus untuk membuka pintu. Di saat ada kesempatan,
Jack melompat ke dalam bus yang sedang melaju dengan kecepatan 80 km lebih. Mengetahui Jack adalah seorang polisi, ada penjahat amatir yang ketakutan di dalam bus itu. Dia kemudian menodongkan senjatanya kepada Jack, karena mengira Jack akan menangkap dirinya. Di saat itu juga ada penumpang lain yang langsung menyergap orang itu, hingga membuat pistolnya tanpa sengaja menembak sopir bus. Dengan sigap Jack langsung memborgol penjahat tadi. Karena sopir bus tertembak membuat bus oleng. Untungnya ada seorang penumpang wanita bernama Annie yang langsung mengambil alih kemudi. Jack kemudian menjelaskan kepada mereka semua dengan keadaan yang terjadi saat ini. Jack mengarahkan Annie untuk menghindar dari jalanan yang padat. Dia kemudian menelpon Harry dan menjelaskan situasinya saat ini. Harry kemudian memandu Jack untuk memeriksa bagian bawah bus. Dan ternyata benar, ada sebuah bom di bawah bus itu. Dia melihat ada 3 pemicu dari bom itu, dan dikendalikan melalui remote. Namun aneh, ada sebuah arloji yang dipasangkan sebagai pengatur waktunya. Hal itu membuat Jack dan Harry kebingungan. Sementara itu, Annie mulai kewalahan mempertahankan kecepatan, karena padatnya kendaraan di jalan saat itu, hingga dia menabrak mobil lain, hingga melanggar rambu lalu lintas. Kejadian itu disiarkan langsung melalui siaran televisi, sehingga membuat Howard dapat dengan leluasa memantau keadaan. Letnan yang menggunakan heli menelpon Jack. Dia menuntut mereka untuk masuk ke dalam tol, agar bus dapat melaju tanpa hambatan. Menggunakan mobil dan motor, polisi lain mengawal mereka sepanjang perjalanan. Di depan mereka ada sebuah persimpangan, dan untuk masuk ke jalan tol, mereka harus berbelok ke kanan, dengan kecepatan 80 km/jam lebih. Akhirnya bus berhasil masuk ke dalam jalan tol yang baru selesai dibangun. Jalan tol itu belum diresmikan, sehingga belum dilalui oleh pengemudi lain. Letnan kemudian turun dari heli dan bergabung dengan polisi lain. Menggunakan sebuah truk dia berencana untuk mengevakuasi para penumpang. Namun Jack melarangnya, karena menurutnya peneror dapat melihat siaran televisi dan meledakkan bus jika melihat penumpang keluar. Saat itu Howard menghubungi Jack. Jack meminta agar diizinkan untuk menurunkan sopir bus yang sedang terluka. How's he doing? Bleeding is less, fella. Namun ada seorang penumpang wanita yang memaksa ingin ikut keluar dari bus. Secara tiba-tiba ada sebuah bom yang meledak dan mengakibatkan wanita itu tewas seketika. Mereka hanya bisa melajukan bus. Dan diketahui bahwa 5 km lagi akan ada celah 5 meter. Yang ternyata pembangunan jalan tol ini belum selesai semua. Jack meminta Annie untuk menjegas lebih dalam. Hingga akhirnya, bus itu dapat keluar dengan selamat. Everybody hold on! Mereka kemudian diarahkan untuk menuju ke bandara. Tujuan mereka tentu saja agar bisa dapat dengan bebas berkeliling di bandara itu tanpa henti. Di saat itu juga, Jack membuat penawaran pada Howard agar dia diizinkan turun untuk menyiapkan uang tebusan yang dimintanya. Namun setelah itu, Jack merencanakan sesuatu. Dia akan masuk ke bawah bus dengan menggunakan sebuah gerobak. Di bawah bus, dia mencoba menjinakkan bom. Dan saat itu dia juga dibantu oleh Harry.
Di kantor kepolisian, Harry juga mencari informasi tentang pelaku. Dan diketahui pelaku adalah seorang mantan anggota tim khusus, regu penjinak bom kepolisian Atlanta bernama Howard Payne. Dia telah pensiun 5 tahun silam. Mengetahui lokasi di mana Howard tinggal, Harry langsung bergegas melakukan penangkapan. Sementara itu, Jack yang mencoba menjinakkan bom mengalami masalah, di mana gerobaknya terbentur sesuatu hingga oleng. Sehingga tanpa sengaja, dia mencoblos tangki bahan bakar bus itu. Karena kondisinya sudah tidak memungkinkan, dia kemudian dibantu para penumpang masuk ke dalam bus. You are a complete jerk. You know that? Di sisi lain, Harry sudah sampai di rumah Howard. Dia menyergap ke dalam rumah itu. Namun ternyata, di dalam tidak ada siapapun. Ya, ada malah bom yang sudah dipasang. Bom itu meledak dahsyat, yang menewaskan Harry juga para anggota polisi yang lain. Jack yang sudah ada di dalam bus mendapat telepon dari Howard. Howard bilang bahwa Harry sudah tewas akibat ledakan bom yang dibuatnya. Dia kemudian menyuruh Jack untuk menaruh uang tebusan di dalam sebuah tong sampah di persimpangan sebuah gedung bernama Pershing Square. Jika lebih dari jam 11, maka dia akan meledakkan bom yang ada di bus itu. Jack merasa sangat putus asa. Namun melihat para penumpang yang menaruh harapan padanya, membuat Jack kembali bersemangat. Masalahnya, tangki bahan bakar bus yang bocor membuat bus ini akan dengan cepat kehabisan BBM. Di saat kebingungan itu, Jack menemukan sebuah kamera pengintai di dalam bus itu, yang ternyata terhubung dengan pelaku. Dari kamera itu, Howard bisa memantau semua aktivitas yang terjadi di dalam bus. Jack memberitahu Letnan akan hal itu. Letnan pun meminta anggotanya untuk menyadap kamera CCTV itu dan merekam beberapa bagian selama 5 menit dan menyiarkan video itu secara berulang-ulang sehingga si pelaku terkelabui dan hanya bisa melihat adegan yang sama dan pelaku tidak tahu apa yang sebenarnya Jack lakukan di dalam bus itu. Keadaan sudah mulai terkendali. Satu persatu penumpang dievakuasi ke dalam bus lain yang ada di samping mereka. Jack dan Annie menjadi yang terakhir keluar dari bus itu, karena mereka harus membuat bus itu tetap melaju di kecepatan 80 km per jam. Setelah selesai, mereka keluar dari dalam lubang lantai bus. Bus itu pun melaju sendirian, kemudian menabrak pesawat di sana. Setelah kejadian itu berakhir, polisi langsung menjebak Howard di perempatan simpang siur. Namun Howard sadar bahwa kamera CCTV-nya sudah dimanipulasi. Dia kemudian mencari mangsa lain untuk dijadikan sandera. Jack dan polisi lain yang menunggu pelaku untuk mengambil uang tersebut bingung. Pelacak memberitahu bahwa uang itu sudah diambil. Padahal, Howard sama sekali tidak terlihat saat itu. Setelah dicek, tempat sampah itu terhubung dengan gorong-gorong yang ada di bawahnya. Dia langsung mengejar Howard dan Sandra. Namun yang mengejutkan, Sandra itu adalah Annie. Tubuh Annie sudah dipenuhi dengan bom yang dipasang oleh Howard. Setelah itu, Howard membawa Annie ke dalam kereta bawah tanah. Dia meminta agar kereta melaju dan memborgol Annie di dalam kereta itu. Jack berhasil mengejar kereta itu dan menemukan Howard. Mereka kemudian berantem dan Jack berhasil mengalahkan Howard. Namun tangan Annie terborgol di dalam kereta yang melaju kencang tanpa masinis. Kereta itu tidak bisa dihentikan, karena sebelumnya Howard sudah merusak kontrol kereta ini. Jack tidak bisa melakukan apa-apa. Dia dan Annie pasrah dengan takdir. Akhirnya, kereta menabrak konstruksi jalur kereta yang masih dibangun.
Untungnya, Jack dan Annie masih selamat dalam kejadian ini. Kemudian, film pun berakhir. Nah, walaupun film lawas, tapi seru banget kan? Bahkan sampai akhir film, aksi-aksi menegangkan terus terjadi di film ini. Sekarang menurut kamu, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sekian video film kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Sampai jumpa di video cerita film selanjutnya. Terima kasih udah nonton bareng sama Mimin. Mimin pamit, dadah!